Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk doanya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, alhamdulillah doa kita selesai. Hari ini ibu akan mengabsen siapa saja yang masuk dan siapa saja yang tidak masuk. Ibu panggilin satu-satu ya. Oke, yang pertama Firda Firdaus, Uma Nuranti, Reda Merlina, Faiz Faizin. Oke, hari ini semuanya masuk ya. Oke, silakan dibuka bukunya. Silakan yang bawah, silakan buka halaman 162. Kita akan mempelajari tentang menolong agama Allah melalui sholat dan zikir. Oke, sebelum ibu memulai, silakan dibaca terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 15 menit untuk mengerti dan memahami apa isi dari tentang menolong agama Allah melalui sholat dan zikir. Oke, silakan dibaca. Oke, waktunya udah selesai ya. Sekarang waktunya ibu menjelaskan tentang bab ini. Oke, yang sudah baca, apa sih yang disebut adab sholat? Ya, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah SWT, sehingga orang-orang menganggap sholat itu hanya suatu kewajiban yang harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan mendapat dosa. Jadi mereka tidak tahu manfaat dari kehidupannya itu apa, manfaat dari sholat itu apa, manfaat dari berkomunikasi dengan Allah seperti apa, sehingga banyak orang yang menganggap yaudah sholat aja gitu. Adapun sholat itu ada adab-adabnya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu menjaga waktu sholat dan batas-batasannya. Ketika masuk waktu sholat, alangkah baiknya kita mensegerakan menunaikan ibadah sholat. Jadi apabila waktu masuk sholat, segeralah untuk melakukan sholat, jangan menunda waktu. Itu adab yang pertama. Yang kedua yaitu demikian pula tempat dan sholat sujud. Sebelum kita sholat, alangkah baiknya kita memperhatikan tempat yang kita gunakan dari najis. Sebelum kita melakukan sholat, alangkah baiknya juga dibersihkan dahulu, sehingga sholat menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk. Yang ketiga yaitu memakai pakaian kita yang terbaik. Saat panggilan sholat telah tiba, harus rapi, santun, baik, harum semerbak, dan menutup aurat secara sempurna. Jadi pakaian juga harus diperhatikan. Kita harus menggunakan pakaian yang sopan, santun, yang sewajarnya untuk menghadap ke Allah SWT. Yang keempat yaitu menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Jadi kita harus merasa seperti sholat itu seperti berkomunikasi dengan Allah dengan sepenuh hati. Jadi harus dilakukan dengan baik dan sempurna. Yang kelima yaitu supaya kita khusyuk melakukan ibadah sholat. Jadi kita melakukan ibadah sholat harus khusyuk dan tertib. Oke, selanjutnya yaitu azab berzikir. Kurang afdol apabila seseorang muslim yang melaksanakan ibadah sholat seusai salam ia langsung berdiri tanpa berzikir, sehingga dianjurkan untuk melakukan zikir kepada Allah dengan memperbanyak mengucap kalimat thayyibah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga orang yang melakukan sholat tidak berzikir itu rasanya itu kurang afdol gitu ibadahnya. Jadi usahakan selesai sholat kita melakukan ibadah zikir, karena itu adalah salah satu cara kita mengingat Allah, mengingat tentang kekekalan Allah,
mengingat nama-nama baik Allah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ikhlas dalam berzikir mengharap ridhonya Allah. Jadi kita berzikir harus mengharap Allah itu ridho ke kita saat kita melakukan zikir, serta membersihkan amal dari campuran sesuatu yang buruk. Jadi kita membersihkan amal-amal yang kita lakukan dengan cara berzikir. Agar berzikir pun harus diperhatikan. Yang pertama yaitu berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi harus kita tidak sembarang zikir, jadi kita harus melakukannya dengan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Jadi kita tidak hanya mengucapkan saja, kita harus mengetahui makna dari zikir yang kita lakukan itu apa. Yang selanjutnya yang ketiga, duduk di suatu tempat dan ruangan yang suci. Jadi saat kita melakukan zikir pun kita harus merasa nyaman, tenang, harus dengan keadaan ruangan yang suci gitu. Itu akan meningkatkan kekhusyukan kita saat melakukan zikir. Yang selanjutnya yaitu mewangikan pakaian yang kita gunakan dan tempat yang kita akan melakukan zikir. Jadi saat kita melakukan ibadah zikir, ibadah sholat, kita akan merasa tenang apabila ada pewangian, aroma yang menenangkan kita, sehingga kita lebih khusyuk, lebih memaknai ibadah kita seperti apa gitu. Oke, hari ini sudah menjelaskan ya tentang azab sholat dan azab zikir. Oke, selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Yang kelompok pertama yaitu menjelaskan tentang azab sholat itu seperti apa. Yang kelompok kedua yaitu azab zikir seperti apa. Tolong dijelaskan dengan secara jelas, menyeluruh, serta mudah dipahami oleh teman-teman lainnya, sehingga dua kelompok ini harus saling berdiskusi dengan baik serta menunjukkan apa hasil dari diskusi kalian tersebut. Oke, ibu akan memberi waktu kalian selama 10 menit untuk berdiskusi. Silakan dilakukan. Oke, silakan dimulai. Oke, waktunya sudah selesai ya. Sekarang waktunya kalian menjelaskan. Oke, perwakilan satu kelompok menjelaskan tentang adab sholat dan azab zikir. Mohon perwakilan dari kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, udah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 setelah menjelaskan tentang azab sholat. Yang selanjutnya yaitu kelompok kedua, silakan maju untuk menjelaskan tentang adab berzikir. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang menjelaskan tentang bab berzikir. Oke, hari ini udah paham kan tentang azab sholat dan adab zikir? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan dikerjakan halaman 172. Itu ada bab 1 dan room 2. Room 1 dan room 2 maksudnya. Jadi silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas, jika kita diskusikan bersama untuk menemukan jawaban yang benar. Jadi kalian di rumah harus belajar, tetap membaca tentang bab ini untuk mengerti lebih mendalam tentang azab sholat dan azab zikir. Alhamdulillah, hari ini waktunya udah selesai. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna dan bermanfaat dengan baik, dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.